motivasi yang semakin kuat bagi kita untuk memantapkan program Kampung Tangguh. Karena Kampung Tangguh ini sebenarnya memberikan tanggung jawab dan juga kekuatan untuk melaksanakan upaya pencegahan COVID-19 sampai ke lingkungan terkecil. Mungkin itu misalnya lingkungan RW misalnya. Artinya peran dari desa, dari lurah menjadi penting sekali untuk menggalang ini sehingga ada kewaspadaan di masing-masing wilayah mengenai hal-hal yang berpotensi menyebarkan COVID-19. Nah, ini biasanya ditopang juga dengan misalnya ada checkpoint di lingkungan, kemudian ada sarana untuk sanitasi, kemudian langkah-langkah disinfektan secara rutin misalnya. Nah, ini akan ada satu kebutuhan juga, yaitu operational cost yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu memang kita harus bisa mencari satu formula di mana kesadaran masyarakat ini, peran serta masyarakat ini juga bisa efektif berjalan walaupun katakanlah ada keterbatasan sumber daya. Artinya bukan hanya bergantung kepada oke, ini disinfektan terus-menerus misalnya atau langkah-langkah lain. Nah, secara checkpoint misalnya, apakah membayar petugas atau justru berbagi tugas antara warga seperti piket itu kan juga bisa. Ya, kira-kira. Jadi tidak selalu harus linier dengan harus ada pembiayaan yang membebani baik itu anggaran maupun masyarakat. Tapi bagaimana nanti Pak dengan implementasinya, pengawasannya? Kita tahu kan mungkin pada awal-awal pelaksanaan PSBB begitu yang sudah berjilid-jilid atau pembatasan di daerah-daerah lain itu memang ada kepatuhan dari masyarakat. Tapi lama-kelamaan sepertinya masyarakat melihat bahwa ya sudah bisa hidup berdampingan begitu dengan COVID-19. Seperti apa nantinya Pemprov Jawa Timur mengatasi hal ini dan juga memastikan tentunya berjalannya PPKM misalnya terjadi tingkat RT RW itu berjalan lancar begitu Pak? PPKM itu berlaku di mana saja sebenarnya. PPKM itu yang diatur adalah tempat-tempat kegiatan yang rawan, pusat perbelanjaan, kemudian tempat makan, ya, perkantoran. Jadi sebenarnya mengatakan bahwa PPKM di tingkat mikro itu sebenarnya artinya kita harus mencari formula baru gitu. Artinya misalnya ada jam malam di lingkungan nggak boleh keluar rumah gitu kan, karena kalau malam-malam cangkruan tuh bahaya. Ya bagaimana menerapkan, sebenarnya kan selama ini udah ada siskamling ya kan, udah ada hansip gitu. Harusnya sebenarnya ini kalau misalnya bisa menjadi satu norma yang diterapkan, kemudian tokoh yang dituakan di lingkungan tersebut itu bisa menjadi leader dalam mendorong kepatuhan ini, itu bisa efektif. Jadi saya rasa format PPKM di skala mikro ini artinya harus mencari format-format baru untuk bisa mengurangi kemungkinan penyebaran yang terjadi bukan di pusat keramaian, tapi justru di lingkungan-lingkungan rumah gitu. Misalnya, jadi apabila misalnya ada rumah yang ada lansia, belum pernah terkena COVID, rawan, bagaimana kalau kita menyarankan kepada anaknya juga yang sering beraktivitas keluar rumah, kalau perlu ya nggak ada salahnya menggunakan masker walaupun di depan orang tua sendiri, karena dia nggak bisa menjamin dirinya itu bukan OTG misalnya. Nah ini memang ekstrim ya, ketemu orang tua saya sendiri harus pakai masker. Saya pernah ngalami itu, waktu saya nggak yakin itu, saya nggak berani bahkan ketemu orang tua. Nyalami aja cium tangan nggak berani saya gitu. Sampai saat ini juga masih belum berani gitu. Karena apa? Karena bisa menularkan gitu. Jadi hal-hal seperti ini mungkin bisa dijadikan sebuah norma. Terukur, terpantau nggak? Maksud ada yang nyidak ke rumah-rumah, anaknya nggak pakai masker gitu kan di depan orang tuanya, nggak mungkin juga. Jadi kita juga harus cari yang realistis antara himbauan dan penegakan. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.